Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam damai sejahtera, Shalom. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan, karena rahmat kasih-Nya kita masih diberi nafas kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan masa prapaskah kita, masa silih, masa puasa dan pantang. Gereja Katolik, khususnya Keuskupan Tanjung Karang, mengambil tema masa prapaskah ini dengan semakin ekaristis, semakin solider. Adapun tema-tema pada masa prapaskah ini adalah 1. Hidup sejahtera. 2. Hidup itu berbagi. 3. Ekaristi sebagai perayaan solidaritas. 4. Semakin ekaristis, semakin solider. 5. Pertobatan dan aksi nyata. Untuk minggu pertama, kita akan merenungkan hidup yang sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita memulai dengan berdoa. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas kesempatan bagi kami untuk memasuki masa prapaskah tahun 2021 ini. Masa penuh rahmat dan berkat untuk kami, dan kami pun boleh memaknai kehidupan kami masing-masing dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Semoga melalui masa prapaskah ini, kami semakin mencintai Ekaristi dan senang untuk berbagi. Semoga hidup yang sejahtera boleh kami hidupi dan bagikan kepada semakin banyak orang. Teranilah hati, budi, dan pikiran kami untuk mengikuti pertemuan APP yang pertama ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pastinya dalam kehidupan kita masing-masing, kita mempunyai satu tujuan, impian, bahkan cita-cita untuk mencapai hidup yang bahagia. Bahagia dapat kita raih, bahagia pun dapat kita rasakan ketika apa yang sudah menjadi tujuan, impian kita tercapai. Rasa bahagia kita rasakan dalam hati. Untuk meraih semua itu, setiap orang pasti melakukan perjuangan. Perjuangan sekuat mungkin untuk mencapai impian-impian. Impian-impian orang-orang membuat mereka sangat bahagia. Namun, ketika impian itu, tujuan hidup itu tidak tercapai, apa yang terjadi? Pasti kita merasa kecewa, kita merasa sedih, kita pun merasa gagal. Bahkan tak jarang, ketika semua kebahagiaan tidak kita raih, kita menyalahkan orang di sekitar kita. Namun ketika bahagia itu kita raih, kita kurang sekali membahagiakan orang di sekitar kita. Namun, ternyata di balik kebahagiaan itu, jika kita cerna, jika kita amati, ternyata kata bahagia itu sifatnya hanya sesuatu yang pribadi saja, lebih menonjolkan keegoisan kita, kesombongan kita. Kita kurang memperhatikan di sekitar kita. Maka dari itu, marilah kita ubah kata-kata bahagia dengan kata-kata yang lebih pantas, sehingga
orang di sekitar kita dapat merasakan. Dalam permenungan kali ini kita akan membahas bagaimana sebaiknya sikap kita agar bahagia yang kita dapat tidak hanya untuk kita saja. Sebelum kita mengulas lebih dalam, marilah kita dengarkan bacaan kitab suci. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Ketika sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan. Di situ tersirat bahwa Tuhan Yesus hadir membawa sukacita, membawa kedamaian sejahtera bagi orang-orang di sekitarnya, terutama bagi para murid-murid. Ketika Tuhan Yesus datang, lahir di sebuah kandang terbaring lemah dengan penuh kesederhanaan. Setiap orang di sana merasakan kebahagiaan. Begitu pula kita sampai sekarang. Dari bacaan tersebut terdapat kutipan sebuah kalimat, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Di sini nampak kesejahteraan. Ketika kita memberikan kesejahteraan, seperti Yesus contohnya, dia memberikan kesejahteraan bagi orang di sekitarnya. Akibatnya, orang-orang di sana merasakan sukacita, kebahagiaan. Mungkin dari sini kita dapat mencontoh sang guru besar kita, bahwasanya tidak dengan kata-kata bahagia, namun kita bisa menggantinya dengan kata-kata sejahtera. Seperti pada tema kali ini, hidup yang sejahtera. Artinya, kita bisa membawa hidup kita menjadi sejahtera dengan memberikan rasa bahagia kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya bahagia yang sifatnya egois, yang sifatnya pribadi, namun sejahtera bisa menyangkut banyak orang, mengimbas kepada orang banyak. Kesejahteraan di sini terjadi juga saat pengorbanan kita tidak hanya untuk hidup kita sendiri, tapi kita berkorban demi kehidupan orang banyak. Kita pun bisa merasakannya nanti, memberikannya dari orang terdekat kita, dari keluarga, teman kerja, bahkan masyarakat pun akan merasakan kesejahteraan
yang kita ciptakan. Lalu, sebagai umat Kristiani, umat Katolik, apa saja usaha kita? Apa yang harus kita lakukan untuk membangun hidup yang sejahtera? Gereja Keuskupan Tanjung Karang memiliki spiritualitas yang luar biasa. Kita sebagai umat Kristiani diajak untuk menjadi sahabat Kristus yang dihidupi oleh Roh Kudus dan menghidupi Ekaristi dan tidak membeda-bedakan orang lain. Sejalan dengan spiritualitas Ardas Keuskupan Tanjung Karang, kita bersyukur bahwa kita mempunyai sahabat yang luar biasa agung, yang telah tanpa pamrih dan tanpa silih, tanpa pilih kasih, rela mengorbankan dirinya sebagai silih atas keberdosaan kita. Paus Yohanes Paulus II pun menyatakan bahwa solidaritas adalah tekad yang teguh dan tabah untuk membaktikan diri kita kepada kesejahteraan umum, artinya kepada kesejahteraan semua orang, tanpa membeda-bedakan siapa orang yang akan kita sejahterakan. Lebih lanjut, Santo Paus Yohanes Paulus II mendorong agar gereja untuk peduli dan mesti memihak kaum miskin, mengenal kebutuhan mereka, serta berupaya memenuhi tanpa mengabaikan kepentingan kelompok lainnya demi kesejahteraan umum. Seperti yang sedang kita alami saat ini, pada saat ini masa pandemi, seluruh dunia merasakan, seluruh dunia prihatin. Begitupun Indonesia, tidak hanya pandemi, tapi juga bencana di mana-mana. Kita turut prihatin. Oleh sebab itu, marilah kita mencoba mensejahterakan lingkungan terdekat kita maupun saudara-saudari kita yang berada di tempat lain dengan berbagai cara, mulai dari hal kecil hingga hal yang menyeluruh. Semoga kita semua bisa hadir dan memberikan kesejahteraan dengan tulus dari hati kita yang paling dalam bagi sesama kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, dalam peziarahan kami di dunia ini, kami seringkali lalai akan kasih karunia yang Engkau titipkan kepada kami. Hidup yang kami jalani hanya kami habiskan untuk mengejar segala sesuatu yang dapat membuat kami bahagia dengan keangkuhan kami. Kiranya masa prapaskah ini membuat hati kami lebih terketuk untuk memperhatikan dan memberikan kesejahteraan kehidupan orang-orang di sekitar kami, sehingga nantinya tidak ada lagi kesenjangan di antara kami secara pribadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, ini adalah masa-masa sulit bagi kami. Namun kasih-Mu tetap Kau limpahkan pada kami. Kau utus tenaga medis yang dengan kasih-Nya setia membagikan sebagian waktunya demi kesehatan para pasien. Semoga kami semua selalu mau ikut ambil bagian, walau hanya dari hal kecil untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh cinta, kiranya Engkau mengabulkan doa-doa kami. Marilah kita satukan doa-doa kita
dengan doa yang diajarkan oleh Allah Bapa sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita doakan doa Ardas tahun 2021. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah firman Allah yang sejak kekal bersama dengan Allah. Namun Engkau rela menjadi manusia seperti kami. Kami puji Dikau ya Tuhan dan Allah kami, sebab dalam kasih-Mu yang demikian agung, Engkau telah berkenan memeluk kerapuhan kemanusiaan kami. Ya Tuhan dan Allah kami, melalui para rasul-Mu, Engkau tabiskan menjadi imam-imam. Engkau telah mewariskan wujud kasih-Mu yang agung di dalam kurban Ikaresti suci. Engkau Putra Allah yang Maha Tinggi, namun solider dengan kemanusiaan kami. Engkau roti hidup dan roti malaikat, namun berkenan dijamah dan dikecap oleh kami. Engkau menjadi makanan dan minuman keselamatan kami. Terpujilah, ya Tuhan dan Allah kami. Ya Yesus sahabat sejati, dalam syukur tak terhingga kami kepadamu, kami mohon, tinggallah selalu bersama kami. Cintailah dan lindungilah kami, keluarga kami, komunitas, gereja, nusa dan bangsa kami. Dengan berkat kerahiman dan penebusan-Mu, jiwailah kami untuk membangun hidup penuh kasih persaudaraan, saling menjadi sukacita dan rejeki bagi sesama, rela mengampuni dan melayani tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih, seturut teladan pengorbanan-Mu yang berkenan kepada Bapa. Ya Yesus Putra Maria, Engkau yang bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa dan abadi, kami puji dan kami sembah, kini dan sepanjang hidup kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala abad. Terpujilah namamu Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh membagikan hidup yang sejahtera dalam pertemuan kali ini. Semoga kami semakin hidup seturut kehendak dan rencana-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertemuan Prapaskah yang pertama kali ini sudah selesai. Semoga kita selalu memiliki hidup yang sejahtera, hidup sederhana, memberikan kesejahteraan bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua.
Sampai ketemu lagi di pertemuan Prapaskah selanjutnya. Sampai jumpa. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus.